Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 189. Kuo Yuhao sedikit geli ketika dia berkata, beginilah cara kamu memadamkan pemberontakan. Anda dikejar-kejar seperti anjing liar. Petik 2. Keke tidak senang ketika dia berkata, hei, jangan tunjukkan kesalahan kami terlebih dahulu setelah Anda tiba. Biarkan saya memberitahu Anda, mereka jatuh jebakan. Apa pengepungan kecil ini? 100.000 orang ini adalah kekuatan utama musuh, dan mereka telah jatuh ke dalam perangkap kita yang lebih besar. Orang-orang kami akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika waktu itu tiba, mereka hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri. Petik 2. Kuo Yuhao mendengus. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan selama 1 jam dan tertawa terakhir? Chu Zi mengangguk dan berkata, ini salahku. Saya meremehkan jumlah musuh. Saya juga tidak berharap mereka begitu bertekad dalam mengejar mereka. Mereka bahkan mengirim 100 insinyur jiwa untuk berurusan dengan kami. Kami dalam masalah sekarang, dan kami mulai lelah. Ayo cepat pergi. Petik 2. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa membebaskan diri dari pengepungan tanpa ada insinyur jiwa yang mengganggu kamu. Wang Dong mengamati Ju Zi selama ini. Dia mengakui bahwa dia memang menggairahkan. Kulitnya sangat lembut, itu berbeda dari kulitnya sepertinya memiliki lapisan kelembaban di atasnya. Setelah mendengar kata-kata Ju Zi, dia berkata dengan dingin, jika kita ingin pergi, kita tidak akan bergegas sebelum musuh mengatur perangkap mereka. Lampu redup menyala, Kuo Yuhao mengungkapkan cahaya dingin di wajahnya. Sister Ju Zi, ceritakan kelas-kelas para insinyur jiwa di antara pasukan yang mengejar Anda. Menilai mereka sesuai dengan standar Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Petik 2. Chu Zi juga mengungkapkan ketakutan dan kemampuannya sebagai komandan rekayasa jiwa. Dia menekan emosinya dan berkata, mereka semua adalah insinyur jiwa kelas 4. Pemimpin mereka haruslah seorang insinyur jiwa kelas 5. Alat jiwa mereka terutama kelas 4, dan ada kurang dari 5 alat jiwa kelas 5. Kami menghancurkan beberapa sebelumnya. Totalnya seharusnya sekitar 80 sekarang. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Kuo Yuhao bertanya lagi, tanpa campur tangan para insinyur jiwa ini, berapa lama pasukanmu bisa bertahan? Sebelum Ju Zi bisa mengatakan apapun, Keke berkata, kekuatan jiwa kita telah sangat habis. Rata-rata, kurang dari 30% kekuatan jiwa kita tetap. Kami tidak memiliki alat jiwa stasioner untuk mendukung kami. Di bawah keadaan seperti itu, pasukan kita hanya bisa bertahan selama 15 menit bahkan tanpa campur tangan insinyur jiwa. Petik 2. Kuo Yuhao mengangguk dan berkata, saya mengerti. Chu Zi, terus komando pasukanmu. Gunakan puncak gunung ini sebagai penghalang untuk melindungi dirimu. Mulai sekarang, kami hanya memiliki satu strategi, bertahan sampai bala bantuan tiba. Apakah Anda yakin akan ada bala bantuan? Petik 2. Benar-benar yakin, jawab Ju Zi, saya menyusun strategi ini. Kami memiliki 30.000 tentara menunggu untuk menyergap. Sekelompok kecil insinyur jiwa ini ada di sini untuk memberi umpan kepada musuh untuk menjelajah lebih dalam. Musuh masih tidak menyadari bahwa bala bantuan kami telah tiba. Saya memberi sinyal sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan kita akan mencapai kita. Petik 2. Kuo Yuhao berkata, bagus. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan strategi Anda. Dengan kondisi saat ini, Anda akan kesulitan untuk keluar. Anda hanya bisa berpegang teguh pada kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Seorang insinyur jiwa muda di satu sisi Ju Zi sangat marah. Pegang tanah kita. Bagaimana kita melakukannya? Kekuatan jiwa kita hampir habis. Ada insinyur jiwa di kamp musuh yang menargetkan kita. Bahkan sebelum pelindung kita gagal, pasukan musuh akan mencapai kita. Pada titik ini, pasukan musuh sudah berkumpul ke sisi ini dengan cepat. Mereka akan mencapai mereka dalam waktu sekitar 15 menit. Kuo Yuhao berkata, serahkan insinyur jiwa itu kepada kami. Keke, berikan ini kepada semua orang sebelum musuh datang. Petik 2.
Saat dia berbicara, dia terus menamparkan pinggangnya sebelum melakukan tindakan melempar. Alat jiwa terbang keluar dari pinggangnya dan mendarat di tangan para insinyur jiwa. Mereka semua adalah botol susu kelas 4. Setelah menerima botol susu, Keke tidak bisa tidak bertanya, Huo Yuhao, mengapa Anda memiliki begitu banyak botol susu? Apakah Anda menjadi pengasuh? Petik 2. Wajah Huo Yuhao menjadi hitam. Chuzi dan Wang Dong tidak bisa menahan tawa meskipun suasananya tegang. Pengasuh apa? Botol susu adalah yang paling berharga di antara semua alat jiwa di kelas yang sama. Ketika saya bebas, saya membuat beberapa dari mereka untuk ditukar dengan uang. Pada saat yang sama, saya bisa menggunakannya. Ketika Anda selesai menggunakannya, Anda masih harus membayar saya. Sewa akan dihitung secara terpisah. Wang Dong, ayo pergi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menarik tangan Wang Dong. Dia mengintip ke langit dan meraung, sebelum meledak ke arah para insinyur jiwa musuh yang baru saja tiba dan mengelilingi dasar gunung. Yu Hao, Chuzi menelepon, tetapi baik Huo Yuhao dan Wang Dong sudah pergi. Pemuda yang telah membantah Huo Yuhao sebelumnya berkata, ada lebih dari 80 insinyur jiwa. Apakah mereka mencari mati? Petik 2. Chuzi langsung marah, diam. Pacaran mati. Apakah Anda cukup berani untuk melakukan apa yang mereka lakukan? Petik 2. Untuk beberapa alasan, dia merasakan darahnya mendidih ketika Huo Yuhao meraih tangan Wang Dong dan menghancurkan lereng gunung menggunakan alat jiwa berjenis terbang untuk menghadapi insinyur jiwa musuh. Mengapa rencana prajurit Ultimate Strike Academy dirancang? Tujuan dari Ultimate Soldier Plan adalah memiliki satu individu yang dapat mengubah hasil perang. Pada saat ini, Huo Yuhao akan mengalami pertempuran pertamanya. Selalu penting untuk menjatuhkan pemimpin terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi, para insinyur jiwa adalah inti dari pasukan musuh. Hanya dengan menyingkirkan para insinyur jiwa ini, ancaman jangka panjang musuh bisa dihilangkan. Ini akan membeli lebih banyak waktu untuk para insinyur jiwa di puncak gunung. Mata Huo Yuhao dipenuhi dengan tekad. Dia tidak takut hanya karena mereka kalah jumlah. Wang Dong mengenakan tatapan menakutkan yang tenang di matanya. Dia begitu tenang sehingga dia bahkan tampak sedikit kedinginan. Saat mereka berdua terbang ke depan, mereka seperti dua elang. Mereka langsung mencapai musuh menggunakan keunggulan geografis mereka. Insinyur jiwa jelas tidak siap, karena mereka hanya melepaskan alat jiwa mereka dan siap untuk menyerang pada saat ini. Riak terdistorsi dirilis dari dahi Huo Yuhao. Dia dan Wang Dong harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Gangguan rohaninya diaktifkan sejak awal. Setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan, keterampilan jiwa mata rohnya juga ditingkatkan. Di bawah pengaruh interferensi spiritual yang kuat, para insinyur jiwa ini yang rata-rata memiliki 4 atau 5 cincin jiwa dan landasan kekuatan jiwa yang lemah mulai melihat sesuatu. Mereka melepaskan alat jiwa mereka lebih lambat, dan tidak dapat mengidentifikasi target mereka dengan jelas. Aku akan mengambil bagian depan, kamu akan mengambil bagian belakang. Sosok Huo Yuhao melintas, dan dia bergerak di depan Wang Dong. Wang Dong meraih pinggangnya. Tubuh mereka saling menempel erat satu sama lain, dan sirkulasi cepat Hao Dong Power dipertahankan. Lengan Wang Dong menyala dengan cahaya keemasan, yang muncul seperti sabuk emas di pinggang Huo Yuhao. Huo Yuhao menegaskan otoritasnya saat dia muncul. Dia melambaikan tangan kanannya ke depan dengan cepat, dan Dark Golden Terror Claws-nya melebar di udara. Sebuah cahaya keemasan gelap yang panjangnya hampir 6 meter melintas di udara sebelum menghilang. Setidaknya 5 insinyur jiwa dipotong berkeping-keping secara instan. Darah disemprotkan kemana-mana. Pada titik ini, cahaya biru yang kuat keluar dari tubuh Huo Yuhao. Setelah itu, lampu biru mulai mengembang keluar, dan kemudian berkedip sebelum menarik langsung. Semua mayat dibekukan menjadi es batu, dan meriam alat jiwa yang telah menembak ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong dipadatkan ketika domain es abadi dilepaskan. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung bersinar dari tubuh Huo Yuhao. The Butterfly Goddess Slash dilepaskan. Dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, setiap Slash Dewi Kupu-Kupu tampaknya memiliki mata. Mereka secara akurat mengenai mayat-mayat yang telah menjadi es batu, dan es batu yang lebih kecil dan baru yang berlumuran darah terbang ke segala arah. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, dan cahaya biru es melintas. Bom yang tak terhitung jumlahnya langsung bergema dari semua arah. Apapun yang es atau tertutup es akan diledakkan oleh teknik ledakan es. Meskipun semua mayat tidak dihubungi oleh tangan kiri Huo Yuhao, mereka masih meledak.
Hanya saja kekuatan ledakan ini tidak sebanding dengan ledakan yang disebabkan langsung oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berharap serangkaian ledakan es ini menyebabkan kerusakan yang cukup. Dia melakukan tindakan ini sehingga dia dan Wang Dong memiliki kesempatan untuk lebih dekat. Saat serpihan es meledak ke segala arah, dia menyeret Wang Dong di depannya dengan tangan kanannya. Dia memeluknya dari belakang dengan erat. Pada saat ini, Wang Dong merasa seolah-olah Huo Yuhao ingin menyatu dengan tubuhnya dengan paksa. Namun, gaya dorong yang kuat mendorong keduanya ke depan sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Itu pendorong jiwa Huo Yuhao. Dari menggunakan Dark Golden Terror Claws untuk mengukir jalan, ke Ice Explosion Teknik, ke koordinasinya dengan Wang Dong, dan kemudian ke interferensi spiritualnya, Huo Yuhao menggunakan semua ini untuk membuat ini meledak ke depan. Wang Dong menghadap Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas melihat emas di mata Huo Yuhao. Di dahinya, mata takdir terbuka. Wang Dong tahu apa yang akan dilakukan Huo Yuhao. Dia menggunakan pendorong jiwa kelas 6. Setelah Huo Yuhao memodifikasinya, kekuatan pendorong yang kuat mengirim mereka langsung ke sekelompok insinyur jiwa. Sayap Wang Dong sudah benar-benar terbuka sekarang. Keterampilan jiwa pertamanya, sayap guillotine, telah menjadi bilah asura. Ketika jiwa pendorong mendorong mereka maju dengan cepat, pedangnya meninggalkan mayat dimanapun ia lewat. Bahkan alat-alat jiwa ditebas dan dihancurkan. Ketika mereka menerjang maju dengan cara ini, mereka telah memaksa masuk ke pusat formasi yang dibentuk oleh lebih dari 80 insinyur jiwa. Insinyur jiwa sekarang bereaksi. Beberapa insinyur jiwa jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Huo Yuhao dan Wang Dong, mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Insinyur jiwa lainnya juga mengambil alat jiwa jarak dekat mereka dan menyiapkan diri untuk menyerang. Namun, apakah mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukannya? Jika Huo Yuhao memberi mereka kesempatan seperti itu, ia tidak layak disebut prajurit tertinggi. Dia juga tidak akan membuat pilihan seperti itu. Di puncak gunung, Juzi mengamati situasi Huo Yuhao dan Wang Dong ketika dia memerintahkan pasukannya untuk menyerap kekuatan jiwa di botol susu kelas 4 dengan cepat. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia tidak akan ragu untuk bergegas membantu mereka. Bahkan jika itu berarti kematian, dia rela mati bersama Huo Yuhao. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuknya sekali lagi. Pada titik ini, pikirannya melayang dengan kenangan yang dia bagikan dengan Huo Yuhao, dan dia tidak bisa tetap tenang. Pada titik inilah dia menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Sayap Wang Dong menghilang, dan cahaya emas kebiruan yang mempesona juga memudar. Wang Dong dan Huo Yuhao mendarat di tanah. Pada titik ini, ada palu hitam pekat di tangannya. Itu adalah jiwa bela diri keduanya, Clear Sky Hammer. Lampu yang menyilaukan dilepaskan. Itu adalah cahaya ilusi yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di sekitar tampaknya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sosok ilusi. Sosok ini terlihat sangat aneh. Itu transparan, tetapi penampilannya tidak bisa dibuat. Itu membentuk-bentuk hati dengan tangannya. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Sosok ilusi yang dibentuk Huo Yuhao dan Wang Dong juga mengalami perubahan. Matanya cerah. Matanya jauh lebih terang, tampak ilusi dan transparan pada saat yang sama. Itu adalah sepasang mata yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Emas terang di dalam mereka tampaknya telah muncul setelah mengumpulkan cahaya bintang di langit. Cahaya keemasan aneh menyebabkan lampu di sekitarnya redup saat muncul. Mata vertikal aneh perlahan-lahan terbuka di dahi tokoh ilusi itu. Cahaya keemasan bersinar di ruang gelap. Palu emas cerah muncul dari udara tipis. Itu hancur di atas sosok ilusi dan diubah menjadi palu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, palu ini juga berubah menjadi lampu emas. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas menyebar dari dahi sosok ilusi. Kombinasi Spirit Ice dan Clear Sky Hammer, mantra di tengah kekosongan, Spiritual Tempest. Segalanya tampak melambat, namun, retakan seperti web mulai muncul di udara ketika lampu emas berlalu. Ruang itu sendiri tampaknya berada di ambang kehancuran. Retakan berpotongan dengan cepat memisahkan insinyur jiwa. Lingkaran emas memanjang hampir 100 meter ke arah luar sebelum menghilang. Palu kecil itu juga menghilang secara misterius. Namun, para insinyur jiwa yang siap menyerang berdiri di tempat seperti patung. Apakah mereka insinyur jiwa kelas 4 atau kelas 5, mereka tidak bergerak. Percikan, 7 garis cahaya berdarah pecah di dekat tempat Huo Yuhao dan Wang Dong berada. Kepala 7 pria telah hancur berantakan. Mayat mereka runtuh ke tanah secara instan. Serangkaian ledakan ini tampaknya menular.
Lampu berdarah meluas dengan cepat, dan kepala insinyur jiwa yang masih utuh semua mulai meledak, satu persatu. Tidak ada pengecualian.